Sementara sebagian besar dunia menjalani kehidupan sehari-hari tanpa menyadarinya, Angkatan Laut Amerika Serikat sebenarnya sedang bertempur dalam sebuah perang yang jarang dibicarakan. Kapal selam narkoba yang syarat muatan kokain berusaha menyelinap melewati kapal perang Angkatan Laut dan helikopter yang dipersenjatai senapan mesin. Misi-misi ini hampir tidak pernah menjadi berita utama dan hanya mendapat sedikit perhatian publik. Perang narkoba di lautan jauh lebih rumit daripada yang sering dibayangkan orang. Ini bukan sekadar tentang perahu cepat dan muatan tersembunyi, tetapi juga mencakup kapal selam yang benar-benar beroperasi. Kapal-kapal ini sering bergerak di bawah permukaan air sehingga sulit terdeteksi oleh sistem radar standar. Setiap perjalanan mampu mengangkut kokain dalam jumlah yang cukup untuk menghasilkan ratusan juta dolar keuntungan bagi organisasi perdagangan narkoba. Kapal selam narkoba ini tidak muncul begitu saja dalam semalam. Pada era 1980-an, kartel Kolombia memulai dengan tabung-tabung bawah air sederhana yang mereka tarik di belakang perahu. Ide yang cukup cerdik tetapi tidak cukup untuk mengelabui militer dalam jangka panjang. Maka mereka pun berinovasi. Memasuki tahun 1990-an, operasi penyelundupan berkembang dengan penggunaan kapal selam bertenaga sendiri. Kapal-kapal ini bukan buatan militer resmi, melainkan dirakit secara manual di bengkel tersembunyi jauh di dalam hutan Kolombia. Dibuat terutama dari fiberglass dan kayu, kapal tersebut disusun di lokasi terpencil yang berlumpur di bawah rimbunnya kanopi hutan, sehingga sulit dideteksi oleh pengawasan udara maupun satelit. Saat ini, kapal selam narkomodern merupakan pencapaian teknik yang mengesankan. Panjangnya bisa mencapai sekitar 80 kaki dan mampu menempuh jarak hingga 2.500 mil tanpa perlu mengisi bahan bakar. Mereka dapat membawa hingga 10 ton narkotika sambil tetap sebagian besar berada di bawah permukaan untuk menghindari deteksi. Awak biasanya terdiri dari 5 orang yang harus bertahan dalam ruang sempit dan panas dengan fasilitas sangat terbatas selama perjalanan panjang. Biaya pembangunan satu kapal selam semacam ini berkisar antara 1 hingga 2 juta dolar. Namun, muatan yang diangkut dapat bernilai lebih dari 150 juta dolar. Meskipun resiko penangkapan sangat besar, potensi keuntungan membuatnya tetap menjadi pilihan yang menggiurkan bagi jaringan penyelundupan narkoba. Model-model terbaru semakin sulit dideteksi. Mereka sering dicat dengan warna biru keabu-abuan agar menyatu dengan warna lautan, dan dirancang dengan bentuk ramping untuk meminimalkan gelombang yang ditimbulkan saat bergerak. Beberapa bahkan dilengkapi lapisan timbal guna mengurangi emisi panas, sehingga lebih sulit terlihat oleh pesawat militer dengan kamera pencitraan termal. Salah satu tantangan terbesar bagi penegak hukum adalah fitur scuttle, yakni katup khusus yang memungkinkan kapal selam ditenggelamkan dalam hitungan menit jika aparat mendekat. Dengan demikian, kapal dan muatannya bisa langsung tenggelam ke dasar laut yang dalamnya ribuan kaki, membuat proses pemulihan hampir mustahil dilakukan. Pada tahun 2024, Operasi Orion menunjukkan betapa canggihnya teknologi kapal selam ini ketika salah satunya dicegat dalam perjalanan menuju Australia. Kapal tersebut telah menempuh lebih dari 10.000 mil melintasi Samudra Pasifik. Ini bukan hanya menandakan jalur penyelundupan baru, tetapi juga bukti bahwa kartel telah mengembangkan kemampuan operasi kapal selam jarak sangat jauh. Upaya saling mengungguli antara kartel dan militer terus berkembang dalam siklus adaptasi yang kompleks. Setiap inovasi desain dari kartel direspons dengan teknologi deteksi terbaru dari militer. Metode modern mencakup pencitraan termal, pengawasan drone, serta pengenalan pola berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi jejak gelembang atau tanda panas sekecil apapun. Meski demikian, untuk setiap kapal selam narko yang berhasil dicegat, para ahli intelijen memperkirakan 3 atau 4 lainnya lolos dan mengantarkan muatan bernilai tinggi menjaga kelangsungan perdagangan narkoba lintas benua. Lalu, bagaimana cara mencegat kapal selam yang nyaris tak terlihat? Tantangan inilah yang melahirkan Operasi Martillo, kampanye pemberantasan narkoba maritim terbesar dalam sejarah. Ketika kartel menjadi terlalu kuat untuk ditangani satu negara saja, dunia memutuskan untuk bekerja sama. Pada Januari 2012, dibentuklah aliansi bernama Operasi Martillo yang berarti palu dalam bahasa Spanyol. 14 negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Spanyol, Guatemala, dan Honduras bergabung. Operasi ini tidak sekedar menjadi inisiatif perang narkoba yang gagal seperti sebelumnya. Fokusnya adalah memukul jalur pengiriman kartel.
Kapal perang, pesawat, dan pasukan khusus berpatroli di perairan antara Amerika Selatan dan Amerika Serikat, menciptakan penghalang kuat bagi penyelundupan. Hasilnya cepat terlihat. Dalam tahun pertama saja, 339 penyelundup ditangkap dan 101 kapal bermuatan narkoba disita. Pada 2011, operasi ini menyita 119 ton kokain senilai sekitar 2,35 miliar dolar di pasar Amerika. Uang tunai 21 juta dolar yang hendak kembali ke kartel turut diamankan, bersama barang senilai 16 juta dolar yang digunakan untuk menyembunyikan atau mengangkut narkoba. Namun, operasi Martillo hanyalah permulaan. Pada akhir 2024, Operasi Orion melibatkan 62 negara dan mencetak rekor baru dengan penyitaan 225 ton kokain dalam satu operasi, ditambah lebih dari 1.000 ton ganja dan narkoba lain dengan total nilai lebih dari 8,5 miliar dolar. Amerika menyumbangkan sistem radar canggih berbasis satelit. Belanda menyediakan drone bawah air, Kolombia membantu melacak lokasi peluncuran di hutan, bahkan negara tanpa garis pantai pun berkontribusi lewat pelacakan aliran dana dan komunikasi. Koordinasi real-time antar negara menjadikan operasi ini revolusioner. Saat penyelundup mengubah rute, mereka justru memasuki zona patroli negara lain. Selain menyita narkoba, operasi ini juga mengumpulkan intelijen penting. Peta jalur penyelundupan semakin rinci, daftar kontak kartel bertambah panjang, dan harga kokain di jalanan meningkat akibat pasokan menyusut. Namun, kartel juga memiliki armada andalan. Mereka menggunakan perahu cepat GoFast sepanjang 30 kaki dengan 3 atau 4 mesin tempel 250 tenaga kuda, mampu melaju lebih dari 80 mil per jam. Dengan tangki tambahan hingga 2.000 galon, kapal ini bisa menempuh 500 mil tanpa berhenti. Untuk melawan, Coast Guard membentuk tim Hitron atau Helikopter Interdiction Tactical Squadron yang menggunakan helikopter MH-65 Dolphin bersenjata. Pada awal 2025, satu kapal menjadi momok bagi kartel, US Coast Guard Cutter James. Dalam misi 112 hari, kapal sepanjang 418 kaki ini menyita lebih dari 48.000 pon narkotika senilai sekitar 510 juta dolar. Dengan awak 150 orang, drone maritim yang mampu terbang 18 jam, dan operasi terkoordinasi bersama kapal angkatan laut seperti USS Minneapolis St. Paul dan USS St. Louis, pukulan telak diberikan kepada kartel Sinaloa dan Jalisco New Generation. Joint Interagency Task Force South atau JIATF South. Disinilah data satelit, radar, intelijen rahasia, dan pergerakan kapal dianalisis 24 jam non-stop. FBI, Angkatan Laut, CIA, Coast Guard, dan perwakilan negara lain bekerja berdampingan. Dengan peta digital dan heatmap jalur penyelundupan, mereka memprediksi pergerakan kartel sebelum kapal berangkat dari Amerika Selatan. Unit LEDT Coast Guard ditempatkan di kapal perang Angkatan Laut untuk mengatasi kendala hukum penangkapan. Pada era 1980-an, Miami adalah pintu utama kokain ke Amerika Serikat. Keras, mencolok, dan berbahaya. Kini jaringan narkoba lebih senyap, terfragmentasi, dan global. Mereka menggunakan ponsel terenkripsi, GPS, drone, kapal selam rakitan, serta jalur laut panjang di pesisir Amerika Tengah. Namun satu hal tak berubah, tujuan mereka tetap sama, mengirim barang, meraup uang, dan menghindari penangkapan. Dan pertempuran di laut ini terus berlangsung, dengan kedua sisi selalu bersiap untuk langkah berikutnya.